Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari kemarin, tanggal 2 November, kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Dan tanggal 1 November, kita merayakan hari raya semua orang kudus. Kedua perayaan ini memberikan sejumlah makna dan pesan kehidupan untuk kita semua, di mana salah satu di antaranya ialah mengenai tujuan akhir hidup kita manusia. Dengan merayakan peringatan arwah semua orang meninggal, mengingatkan kita bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini ialah kematian. Sebagai orang beriman, perayaan tanggal 1 November mengingatkan kita bahwa kematian bukan akhir dari hidup kita. Yang menjadi akhir dari pesiaran hidup kita sebagai orang beriman ialah berkumpul bersama dengan para kudus di surga, atau bergabung bersama atau bergabung dalam persekutuan para kudus di surga. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mencapai persekutuan itu? Di dalam terang bacaan-bacaan hari ini ada sejumlah cara untuk mencapai persekutuan para kudus di surga. Di dalam bacaan yang pertama, Musa menegaskan bahwa yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel ialah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Hukum yang sama ditegaskan kembali oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Namun, Yesus menegaskannya secara lebih lengkap. Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Dengan perintah ini, Yesus hendak memperlihatkan tentang tingkatan dalam mencintai. Yang paling utama ialah mencintai Allah terlebih dahulu, barulah mencintai sesama manusia, dan kemudian mencintai diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah mencintai Tuhan hanya melalui ritual berdoa? Di dalam bacaan yang kedua, penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam agung yang imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Itu artinya sebagai imam agung, Yesus tahu betul tentang ritual berdoa yang sempurna. Dan di dalam bacaan Injil, ketika ahli Taurat mengatakan bahwa kedua hukum itu jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan, lalu Yesus memujinya. Pujian Yesus ini hendak mengkonfirmasi bahwa mencintai Tuhan itu tidak melulu tentang ritual berdoa, tidak melulu tentang kurban bakar, tentang persembahan, atau beberapa kali kita harus ke gereja, dan lain sebagainya. Melainkan mencintai Tuhan itu adalah sebuah perintah kebajikan di dalam hidup nyata, atau kualitas mencintai kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan diri sendiri. Hal ini tentang integritas dan komitmen diri di dalam mencintai. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus memperlihatkan tingkatan dalam mencintai, yaitu Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Terkadang kita membalikkan tiga tingkatan ini sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Kita lebih mencintai diri sendiri atau kelompok sendiri, lalu sesama, dan Tuhan yang paling akhir. Cinta seperti ini sangat memperlihatkan keegoisan diri yang sangat kuat. Atau kita lebih mencintai sesama daripada diri sendiri dan Tuhan. Kita mengira
bahwa ini adalah sebuah pengorbanan. Padahal ini adalah sebuah cinta buta yang terkadang membuat kita kehilangan arah di dalam mencintai. Tuhan haruslah menjadi prioritas utama dan pertama dalam mencintai, yang diwujud nyatakan dengan mencintai atau mengasihi sesama, baik yang kita sukai maupun musuh kita sendiri. Dan kemudian kita mencintai diri kita sendiri. Itulah makna cinta atau kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Kedua, saya suka mengajak kita semua untuk memahami mencintai Tuhan adalah prioritas utama dalam konteks relasi. Terkadang di dalam mencintai, cinta kita langsung tertuju pada orang yang kita cintai. Padahal yang terbaik di dalam mencintai ialah cinta kita bertemu atau bersatu di dalam Tuhan. Cinta kita dan juga cinta orang lain itu bersatu, bertemu di dalam cinta Tuhan atau di dalam Tuhan sendiri. Ketika merenungkan ini, saya teringat akan pengalaman Santa Monica. Bagi Santa Monica, prioritas cintanya ialah mencintai Tuhan. Artinya, ia menaruh cintanya kepada suami dan kepada anak-anaknya di dalam cinta Tuhan. Sehingga walaupun selama berpuluhan tahun suami dan anaknya menyakiti dia dengan berbagai cara, ia bisa bertahan selama puluhan tahun itu. Ia sungguh-sungguh menaruh semua cintanya di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, ia sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Konsekuensinya, Tuhan pun mengaruniakan kepadanya kekuatan yang lebih besar dalam mencintai. Pemahaman atau akal budi yang jauh lebih utuh di dalam mencintai suami dan anaknya. Jiwa yang lebih tulus dan hati yang lebih murni di dalam mencintai suami dan anak-anaknya. Sehingga tak heran jika cintanya itu abadi dan berbuah manis di akhir kehidupan. Walaupun Santa Monica banyak mengalami penderitaan dan kekecewaan. Itulah makna cinta kepada Tuhan yang diwujud nyatakan melalui cinta kepada sesama, seperti mencintai diri kita sendiri. Karena itu, ketika kita mencintai seseorang, ajaklah orang tersebut untuk bersama-sama menaruh cinta itu di dalam Tuhan, atau bersama-sama memprioritaskan Tuhan, sehingga Tuhan pun merahmati kita kekuatan, akal budi, jiwa yang murni, hati yang tulus di dalam mencintai. Inilah cara terbaik untuk bergabung bersama para kudus di surga. Tuhan memberkati Anda semua.